anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke dalam pembelajaran kita. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
materi yang minggu lalu, yaitu gereja yang hidup di dunia. Namun dengan tujuan yang berbeda. Tujuan yang harus kita capai hari ini adalah anak-anak ibu semuanya dapat menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Tujuan yang kedua, anak-anak ibu dapat menyebutkan contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan yang lebih dapat diterima secara positif oleh masyarakat sekitar. Baik, mari kita memperhatikan video berikut. Telah terjadi penolakan oknum dari warga muslim terhadap jemaat pos pelayanan HKBP di Cikarang, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 2020 kemarin. Salah seorang jemaat dari HKBP tersebut merekam kejadian ini melalui live di Facebooknya, dan di kejadian tersebut ada banyak warga yang hadir dan mereka berteriak-teriak karena menolak kegiatan tersebut. Ketika video ini direkam, sempat salah satu warga menolak supaya video ini tidak direkam dan dihalang-halangi oleh warga tersebut. Ini orangnya nih satu nih, orangnya satu nih. Ini orangnya satu nih. Orang mau masuk ke rumahnya nggak boleh. Orang mau masuk ke rumah nggak boleh. Orang mau masuk ke rumah nggak boleh, ini orang-orangnya nih. Beribadah tidak boleh. Ini rumah, bukan ibadah. Ini rumah bukan gereja. Tapi mereka tidak boleh kami masuk. Nih orang-orangnya nih. Ini mau menjalankan ibadah. Nih. Nih orang-orangnya nih. Luar biasa. Luar biasa kan? Saya tahu ini bukan orang KSB semua ini, bukan. Bukan orang KSB ini. Ini orang-orang luar yang sok tahu. Yang sok-sok tahu. Nih. Kami mau ibadah, kami bukan mau ngapa-ngapa. Ini bukan rumah ibadah loh. Ini hanya rumah. Ini hanya rumah. Tuh, ada yang sok tahu, tuh sok pintar. Tuh. Ternyata ini dicoret untuk legal hukum, ini apa tujuannya ini? Kenapa sampai dicoret? Ini ada polisi juga. Iya. Jadi artinya kan jadi artinya kalau nggak bisa ibaratnya kami ini kan depan rumah kami juga atau di depan saudara kami. Jadi ini kenapa ada boloje semua? Silakan Bapak. Gitu. Ya itu informasi dulu ya. Ini orang-orang sok pintar nih. Ini masalah kemarin ini surat pernyataan dari Bapak, memang konsepnya Yang paling pintar kali ini. Ini sebelum Bapak baca juga, sebelum Bapak tanda tangan, ini udah tercoret Pak. Banyak saksinya Pak. Ini kalau memang saya lihat semua bahwa ini harus saya kontrol Pak. Iya di sini saya itu ada banyak buktinya Pak. Itu ada videonya juga. Iya. Juga. Ada saya juga Pak. Jadi maksudnya ini kemarin kan coba mana yang mana Xiaomi? Ya. Coba apa yang waktu dibacakan dia? Jadi begini abang-abang, waktu Pak RW Pak Adam membacakan ini 58 nomor 27-nya tidak ada. Jadi saya ingatkan, izin Pak RT, Pak RW, Pak Adam itu di depan Kapolsek. Bukan J58 nomor bukan blok J, tapi J58 nomor 27. Artinya kesepakatan kita mau bersedia kalau tempat ini 58 nomor 27 tidak ditempati. Tapi kalau dihapus 5827 berarti kita di rumah teman-teman kita warga yang ada di sini yang sepaham sama kita tidak boleh juga. Iya nggak boleh. Baca SKB 3 Menteri. Betul, nanti saya juga langsung juga masalah ke situ. Nah, sekarang kemufakatan kita malam itu di depan Kapolsek sebagai jembatan kita pada malam itu disetujui 5827. Kenapa? Siapa? Itu waktu Pak Sirait bacain ini udah tercoret. Ini saya perhatikan. Ini saya perhatikan. Banyak saksinya Pak. Banyak saksi. Ini saya perhatikan kalau memang itu pada saat itu kan saya parap. Iya, itu dia.
sama Pak Parap itu sudah dicoret. Oke ya. Bentar. Malah Pak RW itu On adong nakero, ale sok paksa malo nya adong nakero nya ini. Asawa tak anak SMP dulu tamatan. Ini kan surat pernyataan bukan surat perjanjian, Pak. Ya. Ini bukan surat perjanjian, ini surat pernyataan ya. Itu hak Bapak mau ngelakuin seperti apa. Tapi Bapak harus komitmen dengan kemauan Bapak yang kemarin. Video yang panjang ini terlihat dari pihak gereja menjelaskan dan dari warga yang mendengarkan mereka tetap menolak untuk tidak mengizinkan beribadah. Dan di sela-sela video ini terlihat ada warga yang menghina atau melecehkan kata haleluya yang diucapkan oleh seorang jemaat. No, ini. Loya. Wah, no yang mulai hati. Jangan melecehkan Pak, tolong jangan melecehkan ya. Jangan memancing. Saya juga dulu muslim. Saya bilang haleluya. Bapak jangan melecehkan. Loh, emang kenapa gitu ya? ini Pak RW. Ini Pak RW. Kita mau beribadah. Saling menghormati. Iya, kenapa kok larang? Nggak larang tapi dilarang. Aneh. Bentar. Tidak. Bapak tahu ada coretan ini Nah, open nama lu dong, Ron. Kan Bapak malu. nggak langsung Masa tanda tangan nggak baca? Pak, jangan mengelak-elak lah. Mana kena bajunya? Open nama Kenapa malu. nggak langsung nyamperin warga Langsung saya bilang sama beliau. Semua warga yang hadir di situ yang tetap menolak untuk tidak dilaksanakannya ibadah, mereka meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Terkait dari hal surat pernyataan, ini bukan surat perjanjian, tapi surat pernyataan yang disepakati oleh satu pihak. Paham Pak? Ini surat pernyataan. Dalam surat ini tertera, Bapak sendiri yang sampaikan ke kami, Bapak hanya akan melaksanakan ibadah di rumah ini. Kebetulan ada di lingkungan kami, pelaksanaannya minggu kemarin dan hanya 2 jam. Kita sepakati, dan bahkan saat itu, hari itu minggu kemarin, kita berkontribusi bersama dengan pihak keamanan, kepolisian, menjaga, mengamankan, tanpa ada merubah kesepakatan dari warga, bahwa warga tetap tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Bapak akan tetap melaksanakan ibadah ini, mana ada surat tembusan untuk kita? Yang ketiga, kita sangat membuka lebar diskusi ini. Jika Bapak pengen melebar ke kelurahan, ayo. Ke kecamatan, ayo. Kita diskusi. Kena ribut, kena ribut. Nih, ini satu. Kan caranya seperti ini, Bapak tiba-tiba Armina Reka, tahu deh namanya kali itu. Ini juga iya. Oke Pak ya. Saya juga enggak Iya, ngapain-ngapain ya. bagus. Oke deh. Jangan saling menggembosi. Kita ciptaan Tuhan kan? karena kesepakatan, pernyataan yang Bapak buat bukan kesepakatan antar kita, tapi Bapak menyatakan sendiri di sini. Semua orang di atas aneh. materai. Terkait ada coretan atau tidak, harusnya Bapak membuka suara secara resmi kita. Kita sangat sebentar Pak, saya belum selesai. Kalau misalkan Bapak berkenan, silahkan urus atau kita diskusikan di kantor kepala desa. Nanti di sana akan disaksikan oleh pejabat desa dan pejabat setempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dari awal kita sudah membuka selebar-lebarnya komunikasi. Dari mulai pertama, Bapak pengen musyawarah dengan warga, kita turuti. Betul kan Pak? Kedua, Bapak pengen melaksanakan ibadah di hari Minggu dan hanya 2 jam. Bapak yang menyatakan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terkait ada coretan ini, jika Bapak tidak setuju atau misalkan ada hal-hal yang menjanggal menurut Bapak, Bapak bisa proses secara hukum. Dan kita akan menerimanya jika memang Bapak itu betul. Setelah berdiskusi cukup panjang, tetap saja ibadah tidak diizinkan. Dan akhirnya ditutup dalam doa, dan jam berdoa pun tetap diatur waktu. Silakan Mas Raed, kalau hanya berdoa di sini, kira-kira mau berapa menit? 1 jam. Berdoa saja. Doa. Nggak bisa lagi Pak, kami berdoa. Harus dihitung berapa menit. Masa berdoa Pak, kami harus dihitung 1 menit, 2 menit. Ali Tuhan Yesus Raja ni huriyai di sodo kami akan nahinokopmu. Para sompa Tuhan Tuhan. Para sikta rohanami domin patuba para mingguon para sompawan Tuhan di ingananon.
bagas huriaon. Alay-ala ni partikian, yak kadongan nami, kami terganggu di rohan na sida. Iluwasoh pakai kana no Tuhan jala husop pahok kami matudopan. Pasu-pasu masa luhut ruas mudi kaispion. Masa marhahi pason, marhadi mahon, marbugu jala marposnya. Langsung ini hutangnya kok kami dengan nami naso sisa dah porsiao do kami. Tu hiro pikiran na sida asa marting dan merdami kami di negara Republik Indonesia. Boy sadaro hanami mangiahi ada meon. Boy masih urupan kami. Isaluhut aka informasi di tengah-tengah bangsa dohot negara nami. Walau tungholan martangi yang pehami di son ali Tuhan Yesus marpamuati maroham. Unang marpakurangi pasuk-pasuk daging nang tutoti nami nang ipangisi di bagas kami be. Lehon maroha dame roha holong. Isaluhut ruas ni huyamon. Kon marujung ko di bagasan dame parasaran nami. Amin. Manikais pion hari-hari na neko. Dongani hami Tuhan marhiketon di korbadia. Urasi hami siya nasa dosa. Di bagasan Kristus Yesus. Supaho kami tangiyang Panginoon na miyon tuho. Didongani asin ni roha ni Tuhan ka Yesus Kristus. Tolong ni roha ni Diba ta Ama. Doon para sa orat to di korbadia mahamu sa luhut na. Amin. Melalui video ini, mari kita bersama-sama sebagai orang percaya, kita dukung mereka di dalam doa, supaya segenap jemaat warga gereja yang ada di pos pelayanan HKBP ini, mereka dapat dikuatkan, dan setiap urusan untuk berkenaan dengan perizinan beribadah, supaya semua Tuhan kerjakan, Tuhan berkarya di dalamnya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kita doakan supaya lewat ini, iman seluruh warga gereja yang ada tetap diteguhkan, mereka tidak putus asa, dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pemilik gereja. Tuhan Yesus mengasihi kita. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, dalam video yang barusan kita lihat tadi, ini merupakan salah satu contoh penolakan terhadap gereja. Nah, yang harus kita lakukan di sini bukan marah, bukan kecewa, dan sebagainya. Tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa seorang pengikut Yesus memang harus memikul salibnya. Dan kita juga harus belajar dari sejarah bahwa sejarah kekristenan adalah di mana orang Kristen selalu dikejar, dianiaya, dibunuh, dan sebagainya. Salah satu contoh ibu berikan sama seperti Saulus yang sebelumnya dia belum mengenal Yesus, dia adalah seorang yang mengejar dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu, yang sedang kita hadapi saat ini itu memberi keteguhan di dalam hati kita dalam mengikut Tuhan. Kita belajar untuk semakin teguh, semakin kuat. Orang yang semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang yang semakin juga dikejar oleh orang-orang yang tidak seiman atau tidak sepaham dengan dia. Jadi kita tidak perlu marah atau kecewa atau membalas kembali tindakan orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Ingat bahwa penghakiman itu bukan bagian kita, melainkan itu adalah bagian dari Tuhan. Baik, sekarang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh gereja bagi lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu mengadakan pengobatan gratis, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, mengadakan perjamuan kasih, memberikan bantuan kepada orang yang berkekurangan tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Berikutnya, turut mendukung dan ikut
bekerja bersama-sama di dalam membangun sesuatu organisasi. Itu adalah kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh gereja terhadap lingkungan sekitar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberi kita kemampuan, hikmat, kebijaksanaan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Lebih daripada itu, kiranya Roh Kudus juga memperteguhkan kita sehingga kita mampu setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.